Oke guys, alhamdulillah kita udah beres makan bakso. Seperti biasa selalu enak ya, cita rasa nggak Nggak pernah bisa bohong. bisa bohong. Pokoknya kita tadi Miss Desen aja. Oke lanjut, tadi kan udah ceritain di Putri Indonesia Jawa Barat. Barat. Sampai akhirnya dia menang dan mewakili Jawa Barat di Putri Indonesia 2018. Dan waktu itu persiapannya cuma 12 hari guys. Ya. Dari dia di Kroning sampai ke nasional karantina. Itu 12 hari. Bayangin dalam 12 hari harus menyiapkan semua perlengkapan yang waktu itu satu buku ya. Iya. Satu buku berpuluh-puluh lembar yang harus dibawa apa aja itu ini. Oke, kita langsung aja ngasih pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya banyak banget. Tereng. Tadi pengalaman susah payah kayaknya sama aja ya. Jadi gini sebenarnya aku cerita sedikit boleh. Kalau pengalaman susah payah mungkin jadi gini, karena waktu kita persiapan jujur waktu kita dari mau ke Jawa Barat itu aku mempersiapkan memang dia udah di nasional. Maksudnya persiapannya memang udah persiapan nasional aja gitu. Jadi kayak udah kepedean gitu, ya udahlah menang ini mah gitu. Makanya persiapannya memang semuanya dari catwalk, public speaking, semuanya itu memang dibutuhin untuk di Jawa Barat. Tapi aku justru madetin karena memang persiapannya untuk nasional tuh mepet banget. Jadi dari akhir itu udah mikir ya udahlah ini memang harus dipersiapin secara langsung. Jadi ketika dia ke nasional yang disibukin itu cuma nyari sponsor sana sini, nyari gaun itu ini gitu. Itu jadi sibuknya di situ untuk persiapan ketok dan lain sebagainya itu udah dipadetin waktu sebelum di Jabar gitu. Tria jadi Putri Indonesia perwakilan Jawa Barat waktu berangkat karantina. Perasaannya gimana sih? Perasaannya campur aduk. Terus karena ya kalau misalnya ada yang menang pasti ada yang kalah kan gitu. Aku menang di Jabar, ya ada pula yang nggak bisa ngewakilin Jabar pada waktu itu gitu. Jadi aku merasa ya udah takdirnya aja gitu buat nama Jawa Barat ke nasional gitu. Terus pas waktu itu benar-benar kayak ngerasa takut gitu, soalnya tuh ya ada beberapa oknum juga gitu yang tiba-tiba menjadi haters dadakan gitu setelah terpilihnya aku gitu. Gitu. Jadi tapi itu pun yang bikin aku nambah kuat lagi ya Mia, soalnya kayak support sistemnya aku tuh nggak cuman satu doang gitu, nggak cuman keluarga doang, dari teman-teman pun pada support gitu buat aku jadi perwakilan ke nasional gitu sih. Perasaannya campur aduk, ya takut ya senang gitu kan, kayak mikirnya tuh ya udah yang ngemban sebagai walaupun gak menang di nasional ya seenggaknya aku jadi Putri Indonesia Jawa Barat deh gitu. Dan dimahkotain ya secara resmi. Iya gitu, dimahkotain sama Miss Internasional lagi kan. Betul banget, bukan lagi. Dan aku masih inget banget H-1 karantina, dia itu baru licing gigi. Iya itu ngilu banget. Dan dia sampai nangis dong. Apa di rumah dia di depan pintu apa? Udah nggak bisa apa-apa, dia udah belum makan belum apa-apa. Itu tuh sakit. Linu banget gitu kan ya? Iya, jadi lebih sakit daripada nggak sakit sih, lebih linu daripada kalian pasang behel. Kan sebelumnya aku pernah behelan juga kan, jadi yang dia tahu rasanya pasang behel kayak gimana. Tapi ini tuh lebih linu daripada kalian pasang behel. Jadi kalau misalnya ngomong pun kayak gigi kita tuh ke angin-angin gitu kan, sakit. Sudah kayak aduh ya Allah. Sampai nangis itu H-1 karantina, ya kan, H-1 karantina sebelum berangkat ke Jakarta. Dan ada hal yang lucu, dia bilang tadi dia lebih linu dari di behel. Dia pernah di behel. Jadi sebenarnya buat kalian jadi Putri Indonesia itu nggak mudah, ya nggak sih? Nggak mudah. Dia yang sebenarnya bukan keharusan, dia menghilangkan tai lalat. Bukan keharusan, tapi memang ya estetika ya. Iya. Estetika kembali lagi. Kesehatan juga. Karena tai lalatnya semakin besar ya, takutnya nanti semakin besar. Jadi dihilangin. Terus pada saat dia ada tai lalat, pipi kiri sama pipi kanan dia tuh nggak simetris, gede sebelah jadinya gitu. Jadi ya memang aku kasih tahu guys, jadi Putri Indonesia tuh harus sempurna guys. Walaupun ya Allah jauh ya dari kata kesempurnaan. Harus kayak pipi simetris, gigi harus rapi pasti kan gitu. Makanya dia sempat behel 2 tahun ya, setahun lebih. Setahun lebih lah. Setahun atas bawah ya. Awalnya atas. Awalnya atas, terus lanjut bawah karena aku takut kalau misalnya dua-duanya nggak bisa makan bakso. Nggak bisa makan bakso.
Kayak julid tuh ya. bisa makan bakso, jadi ya udahlah satu-satu gitu. Nah itu jadi bagi kalian yang mau ikut Putri Indonesia, persiapkan dari sekarang. Maksudnya kalau dari zaman SMA tuh udah mulai rawat diri. Kalau misalkan giginya memang harus dirapihin sampai ya setidaknya agak-agak estetik lah gitu, dari misalkan dari tai lalat. Kalau misalkan kecil ya nggak apa-apa karena dia waktu itu lumayan gede dan ya memang harus dibersihkan. Meskipun dia nggak ikut Putri Indonesia, tetap harus dibersihkan, ya kan? Betul begitu. Nah masuk ke ini kan mau karantina nih, paginya kita berangkat ke Jakarta dan kita ditampung di rumah Teh Adel ya waktu Putri Indonesia Jawa Barat 2015. Dan Putri Indonesia persahabatan waktu itu kan, baik banget. Iya, terus pokoknya abis dari rumah Teh Adel itu packing, dan aku tuh habis satu packing tuh aku nggak tahu sama sekali apa yang harus dibawa sama, ya maksudnya hari pertama harus pakai baju apa tuh aku nggak tahu gitu, saking sibuknya padatnya jadwal aku 12 hari, jadi kayak harus bikin video kayak gitu-gitunya tuh aku kayak bener-bener nggak keburu lah. Dan makanya aku mikir setelah dari aku pun yang Putri Indonesia 2019-2020 Jabar tuh enak banget malahan, kayak ya dari pemilihan mereka ke karantinanya tuh kayak lama gitu, ada space waktunya buat mereka nyiapin sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya lah buat bawa nama Jawa Barat. Sedangkan aku tuh kayak ya udahlah, maksudnya kayak ya udah segini pun udah Yuhan guys, ya udah alhamdulillah gitu buat bawa nama Jawa Barat ke nasional. Dan banyak banget yang support ya, maksudnya terutama dari kakak-kakak senior dia itu kayak itu karena mepet banget, jadi wardrobe-nya pun dia banyak disupport sama si kakak-kakaknya dia ya. Teh Suci, Teh Adel, Evan, Kevin, semuanya pada bantuin gitu, alhamdulillah. Dan yang paling spesial itu malam-malam waktu packing itu parah banget sih, karena jadi gini, waktu dia menang di Putri Indonesia Jawa Barat, pada saat itu juga lusanya atau beberapa hari berikutnya ada acara di Garut. Ingat nggak ya sama Pak Arif Yahya, Menteri Pariwisata, dan jadi kayak kado banget ya gitu di saat Garut lagi ada acara gede, gitu. Menang jadi Putri Indonesia Jawa Barat, terus Garut lagi ada acara gede dan dia dipakai Garut. Pokoknya dia tuh banyak dikaryakan sama Garutnya gitu, sama anggota dewan, diajak ke sana. Tapi itu privilege banget ya, maksudnya suatu gak semua orang lo bisa kayak gitu. Bahkan sama sekarang, kayak kemarin pun ada acara di Garut yang festival film Jabar 2020 tuh aku masih diundang gitu sama Pak Ferdi sama DPR RI Komisi 9. Jadi pokoknya space bayangin 12 hari itu dari menang sebagai Putri Jabar menuju karantina nasional 12 hari dengan dia yang harus siapin, harus bleaching gigi, harus itu ini, harus kesini, harus sowan kesini, nyari itu, nyari ini, dengan dia yang jadi sebenarnya untungnya waktu itu banyak banget yang support ya. Ada Kang Teguh, pokoknya dari Moka, dari Paskibraka. Aku pun ikut say thanks banget gitu karena sangat terbantu sekali gitu kan. Dia jadi Tria fokusnya ya udah Tria nugas aja untuk persiapan karantina, yang lain ikut nyariin, ikut bantuin gitu. Dan paling lucu tuh itu H-1 malam-malam, untung dibantuin sama Miss International 2017. Iya, sampai ngantuk pas karantina gara-gara ikutin packing. Jadi packingin dia sampai subuh ya, sampai jam 4 subuh. Kevin baru pulang sama pacarnya waktu itu, sekarang udah jadi suaminya. Sampai Oscarnya sampai ketiduran. Iya, Kevin nggak tidurnya besoknya waktu karantina. Dia karantina, Kevin tidur. Ada fotonya kalau nggak salah, ntar di ini ya. Itu Kevin lagi tidur gara-gara bantuin dia packing. Banyak ngebantuin juga. Teh Kevin kayak nanya-nanyain aksesoris yang panjang-panjang udah belum, kayak anting-anting kayak gitu, terus kayak baju kayak gitu-gitulah. Pokoknya aku tuh kayak bener-bener diurusin banget gitu kan sama Teh Kevin. Sedangkan Trianya tidak mengurus gitu kan, ya udah bisa sendiri lah ya. Aduh, nih Tria waktu karantina tuh langsung dong ketemu sama teman-teman yang sebelumnya ya kayak Tria sebenarnya salah satu mega favorit juga waktu itu kan gitu, karena katanya mirip Kevin lah, terus ya dari postur juga tinggi gitu. Jadi mega favorit beban nggak sih?
Bapak beban. Enggak, masalahnya tuh dibandinginnya sama pageant sebelah. Ya. Nah, yang pageant sebelah tuh menang tuh. Jadi ya udah gitu. Jadi pas angkatannya dia 2018 kan ada PI ada Nah yang itu kan menang juara 1. Iya. Jadi bayangin aja gitu. Jadi kayak Beban. bebannya justru di situ. Gila dia menang masa gue enggak, bukan gitu juga sih sebenarnya. Cuman ya beban aja lah ya. Beban hidup gitu Dan kayak. for your information, aku kan pegang IG-nya dia waktu abis menang Putri Indonesia Jawa Barat. Gila guys, yang nge-DM itu haters bukan main, sampai kebun binatang keluar semua guys. Itu makanya aku bilang Tria jangan buka-buka DM. Jadi selama itu nggak buka-buka DM, Iya. yang nggak kenal nggak usah dibuka, biar aku aja yang buka. Karena pas 21 tahun ya maksudnya mas perlu dituntun gitu, maksudnya kan gak ngerti juga gitu kan. Kalau misalnya 24 tahun kayaknya udah Tapi ketemunya Ayu Maulida sama Jihan, Iya, gimana dong? udah jadi Oke, Tria nih pas waktu datang karantina, sekamar sama siapa sih? sama Kak Jesslyn. Siapa? Kak Jesslyn DKI 4. Oh, Jesslyn. Jesslyn Lim. Jesslyn 25 tahun sarjana komunikasi Jakarta DKI Jakarta 5. 4. Maafin. Oh iya, 4. Oh, sekamar sama Jesslyn. Seru nggak Jesslyn? Seru sih. Kalau Kak Jess tuh lebih ke aku nganggapnya kakak kan, karena emang ya secara dia udah dewasa gitu kan, udah ngerti. Dan pas pertama Artis kali pula. pas pertama kali dia udah mega favorit gitu ya. Iya, dia. bukan mega lagi tuh. Bukan mega gila lagi, sih. dia itu banyak banget. Terus udah gitu pas pertama kali sekamar tuh ya awalnya sih canggung ya, karena aku mikirnya ya Kak Jesslyn secara udah model Jakarta gitu kan. Masa apa? Apa-apa Model Garut juga baru. gitu. Ketemu sama Kak Jesslyn, terus tapi Kak Jesslyn tuh baiknya karena dia suka support aja gitu. Setiap kali bangun pun dia selalu bangunin gitu. Kayak Oh, kebluk ya? enggak sih, ganti-gantian. Oh, ganti-ganti. Gitu. Enggak, soalnya kan aku tidur dekat si pintu kan. Jadi tiap pagi tuh selalu dibangunin satu-satu. Maksudnya pintunya diketok satu-satu gitu sama si chevronnya. Terus kayak Neng bangun Neng gitu lah pokoknya. Subuh-subuh tuh. Nah, biasanya aku yang bangunin Kak Jesslyn atau enggak Kak Jesslyn yang bangunin aku gitu. Gantian ya, tapi kayaknya banyakan Jesslyn yang bangunin Tria ya. Iya, kayaknya. Oke. Paling deket sama siapa selama karantina? Paling dekat selama karantina karena karantina aku tuh nggak diacak gitu loh si tempat duduknya. Jadi kita tuh per pulau gitu, jadi Sumatera, terus Jawa, terus Bali, Nusa, terus Papua, kayak gitu kan, Kalimantan, Sulawesi gitu kan. Nah aku tuh paling dekat sama Kak Kidung, Kak Dita, Fania, udah mega favorit semua itu. Udahlah nih, apa nih? Sebelah kanan Fania, sebelah Karina kiri Lesrewan. sebelah kiri Kidung. Iya, udah kayak ya udahlah gitu. Nanti dulu saja. Tapi tetap pede ya. Tetap pede karena aku ngerasanya ya udahlah, aku nama Jawa Barat. Iya betul, dan banyak yang support ya kan gitu. Terus ada momen yang paling lucu waktu dia ke yang pakai baju merah tuh BNN apa KPK? Pakai baju Enggak, blazer. itu masih di hotel. Oh, ke KPK pakai putih ya? Putih. Oh, yang merah itu. Untungnya. Yang pakai blazer merah tuh waktu pembekalan sama si Fana waktu itu ya. Sama Iya, yang iya. disuruh ngomong. Iya, betul. Jadi malam-malamnya pagi-paginya harus pakai baju merah, setelan merah-merah lah pokoknya. Iya, blazer gitu sama celana bahan gitu kan. Terus dia nangis guys. Iya, soalnya ya tahu sendiri kan, maksudnya nyiapin 12 hari itu nggak sama akunya juga gitu. Jadi pas 12 hari taunya aku dikasih baju merahnya udah disiapin gitu kan, terus pakai baju merah-merah, terus pas aku pakai tuh nggak sama warnanya. Jadi atas sama blazer. bawah blazernya, jadi blazer sama celana tuh beda gitu. Jadi kayak ya sedih aja gitu, kayak nggak out banget sih gue teh gitu. Terus ya udahlah, nangis ke Cami, terus bilang nih aku malu gitu, pengennya pakai baju warna hitam, celana hitam aja apa gitu. Itu Karena- lebih parah. Iya sih, itu sampai mau minjem sama Kak Jesslyn, sumpah.
gara-gara nggak celana hitamnya, dan aku pun nggak bawa celana hitam. gila ya. Sumpah. Memang ini banget sih, karena aku bilang 12 hari persiapan tadi yang banyak banget yang kayak ketinggalan, kayak Iya. apa hair clip Iya, hair clip sampai ketinggalan. itu ya Allah digojekin sama teh Kevin. Iya, pokoknya Kevin tuh waktu itu emang ini banget sih, apa helpful banget lah pokoknya. Kevin thank you banget waktu itu. Jadi kayak yang, dan dia tuh rajin nanya sama aku gitu, maksudnya Mi takutnya Tria, kan aku maksudnya sama Kevin juga deket. Katanya Cami kalau misalkan Tria takutnya malu minta apa-apa, minta bantuan apa-apa sama Kevin, Cami aja yang ngomong. Jadi sebenarnya lebih banyak komunikasi Cami sama Kevin dibanding Tria sama Kevin waktu itu. Iya. Karena Trianya juga memang sibuk di kegiatan yang lainnya, kegiatan pemerintah. Jadi kalau memang nih bagi Anda Putri Indonesia Jawa Barat ya, berbanggalah kalian karena Jawa Barat itu ya, terutama Garut lah, karena pemerintahnya itu sangat apa ya? Loyal aja. Loyal dan sangat menghargai bahwa dia itu adalah Putri Indonesia. Iya. Itu. Nah, lanjut lagi. Dia nangis tuh gara-gara merahnya beda. Terus yang gue bilang cuma gini, ya udah daripada sekarang udah di situ, mau gimana lagi ya nggak sih? Sampai aku tuh mau beli pakai Gojek gitu loh, karena nggak boleh keluar dari hotel kan. Terus kayak mikir apa aku beli pakai Gojek aja gitu, maksudnya Mas beliin gitu ke Stradivarius gitu, beliin rok atau celana kayak yang sama gitu warnanya gitu, atau sesetel kayak celana. Karena udah blank banget ya, Iya, udah blank banget. udah stuck banget waktu itu. Terus aku cuma kayak, udah Tria, apapun yang kamu pakai, asalkan kamu pede, itu pasti udah terlihat bagus. Selalu tiap pagi tuh bilang kayak gitu, karena Tria tuh selalu laporan pagi, malam. Sebelum karantina sama sesudah karantina tuh pasti kita sejam 2 jam tuh ngobrol gitu. Karena ya gitu maksudnya daripada dia, jadi kalau sama aku nangis ya nangis, nggak ada yang ditahan-tahan, nangis ya nangis, kesel ya kesel gitu ya, namanya karantina munafik lah kalau nggak ada kesel-keselnya, pasti ada keselan antara sama finalis lain sama ini gitu, pasti ada aja gitu kan kayak gitu. Ini nangis guys, sedih banget ya pokoknya. Lucu. Iya, terus kayak adalah selentingan gitu dari akun-akun ya gitulah pokoknya pas waktu karantina tuh. Nah, kebacanya tuh sama finalis yang lain bilang kalau jadi ada listnya gitu loh. List kalau misalnya ada kayak Mudian. Terus aku tuh masuk ke list Mudian, tapi aku ngerasanya emang kapan gua Mudian gitu, kayak kapan gua Mudian? Hai, hey, hello gitu kayak. Padahal aku setiap karantina tuh selalu senyum gitu. Walaupun mata udah bintitan tuh, udah leher banget. Udah ada ininya ya, apa? Udah ada kantong mata. Terus kan setiap hari kita kayak tidurnya emang malam-malam terus kan. Terus kayak ya pakai bulu mata lah setiap hari kayak gitu-gitu kan, pakai lem bulu mata, terus ngebersihinnya juga kan ya udahlah seadanya gitu kan, karena pengen cepat-cepat tidur itu. Makanya kayak pas dibilang Mudian tuh kayak ya sempet kesel juga, kok gua masuk list Mudian gitu kan, ya udahlah ya gitu, kayak ya udahlah gitu. Jadi sebenarnya gini, banyak banget ya kayak pageant lovers yang bahkan aku juga gini, maksudnya aku setiap tahun selalu nemenin beberapa putri gitu kan. Terus ada aja karena aku juga gabung sama, maksudnya aku kenal sama beberapa pageant lovers Indonesia. Bahkan pageant lovers zaman dulu dari 2010 gitu. Terus kayak ngomong, si ini Mudian, si ini Jutek, si ini Judes. Jadi sebenarnya gini, Putri Indonesia juga manusia gitu. Nggak semua Putri Indonesia sama orang yang nggak kenal dia senyum gitu. Ngerti nggak? Jadi kayak ya namanya juga orang. Kalau nggak kenal ngapain senyum, orang gila lu? Ya nggak sih gitu. Tapi ya tetap pada porsinya. Ketika dia memakai mahkota, ketika dia memakai selempang, ya otomatis pada satu kegiatan itu pasti akan ramah, automatically itu. Nah tapi kalau misalkan di luar itu, ya disebut sombong juga nggak kenal lu siapa lu lau sokap gitu kan. Jadi ya pasti ya orang nggak kenal masa ya harus SKSD gitu kan gitu. Jadi mungkin mereka ngelihatnya ya karena Tria pernah ngelihat Tria di tempat lain, maksudnya di luar gitu, nggak pakai sedang nggak pakai mahkota, terus dia Judas gitu. Kalau udah kenal sama dia orang gila sebenarnya. Aneh juga kenal bisa menang. Oke lanjut. Paling deket sama siapa tadi? Paling dekat belum ditanyain. Oh belum ya? Iya paling dekat duduknya tadi. sama, kalau pas karantina sama mereka. Kalau misalnya di luar itu, aku dekat sama Putri Intan Kasela, Kalimantan Selatan. Oh yes. Sama Virsi, karena kita sama-sama berjuang waktu pas di Bandung. Sama Virsi, terus sama Dila.
sama Kadila. Terus sih paling sama Aura, sama Kak Aura. Sama Sonia dekat nggak waktu itu? Sama Sonia enggak sih. Karena Nggak ya terlalu. memang pulaunya juga jauh ya, jadi jarang banyak interaksi gitu. Kak Sonia tuh di depan ya kalau nggak salah. Kak Sonia Bangka- depan. Iya, Bangka Belitung di depan gitu. Oh. Ya kalau nyapa sih nyapa gitu, cuman kayak nggak terlalu ya sering. Nggak gosip ya, Say? Terus Paling sering gosip sama siapa? oh Virsi. Jadi Virsi itu dulu sempat ikutan di Jabar waktu zaman dia. Cuman karena dia papanya ya orang Riau, ini mewakili Riau. Sebenarnya Virsi lebih persiapannya lebih mepet lagi ya. Iya lebih mepet lagi, lebih Kasian mepet banget lagi itu. Virsi. Gitu. Ya itulah power of mepet. The power of KPPT. Saingan terberat waktu itu siapa? Sebutin 3 nama deh. Yang maksudnya ya saingan yang menurut kamu ya, bukan menurut orang lain dan bukan menurut ya baik kan udah pasti 3 terbaik yang udah yang menang ya kan gitu. Nah, bagi kamu saingan terberat waktu itu siapa? 3 orang. 3 orang saingan terberat. Sebenarnya sih aku tidak orangnya bukan untuk bersaing sih ya, pas awalnya kayak udah masuk nasional tuh udah gila gitu kan. Cuman kalau misalnya ditanya saingan terberat, Paling takut gitu sama siapa? paling takut dulu sama Fania. Fania. Ini dia orang bagus lah gitu. Saingan gue gitu. Berat nih gitu. Berat nih gitu. Terus siapa lagi? 2 Sama lagi. Fania, terus sama Stefani. Iya Stefani yang Chinese. Sulawesi Utara ya? Sulut ya? Iya, Sulut Stephanie. Iya. Alah Google. Iya maaf, aku lupa. Oke. Sampai lupa dia. Enggak, sebenarnya tuh lebih ke bukan saingan yang dianggap gua harus menang daripada dia. Enggak kayak gitu. Kayak saingannya tuh lebih ke ya fair aja gitu. Kayak misalnya ngelihat wah dia bagus nih dalam hal ini, gua harus lebih ningkatin gitu di hal lain gitu yang bisa yang lebih gua kuasain gitu. Bukannya jadi kayak dia saingan gua harus kalahin dia gitu. Enggak kayak gitu. Tapi ya memang oh ini bagus. Oh ya Stephanie Caroline. Iya, Stefani. Satu lagi. Satu lagi ya. Satu lagi. Susah. Ada cantik-cantik. Siapa? Oh, Berli. 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 Berli itu memang pinter banget ya. Nah, pas pertama ketemu pun aku ngiranya dia seangkatan sama aku. Pada masih Berli kecil. maafin ya. Aku panggil dia kakak. Sumpah pas pertama ketemu tuh karena emang pembawaannya emang dewasa. Kalau Berli beda. Ini 21 tahun kayak 19 tahun. Kayak di sana kayak blah banget. Gitu ya. Blah blah caur. Itu kayak ya mau enggak gitu loh buat, tapi sebenarnya mau. mau tapi karena yaudahlah waktu itu memang lagi ini banget ya, lagi ya udah capek semuanya lah. Oke, tadi 3, Fania Banten, Stephanie Caroline Sulawesi Utara, sama Berli Sumatera Selatan. Itu 3 yang dirasa pesaing terberat ya, maksudnya agak-agak takut melihat mereka dalam arti wah ini begini, Karena wah emang ini. cantik, mereka bertiga tuh kayak punya kriteria untuk menang gitu. Dari ketiga itu tuh Cakep ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, di luar dari trio Vanilla, di luar dari Sonia, Fania sama Wilda, siapa yang menurut kamu berhak ada di 3 besar? Yang ke 3 besar deh, siapa? 3 besar. Pertama, Lu. enggak lah. Yang pertama Kak Jaslyn, Jaslyn. MU. Jaslyn MU. Kedua aku. Kedua aku. Katanya enggak 3 besar, taunya kedua aku. Oke, kedua lu, kedua lu ke MI ya. Aduh ya Allah, apalah ya Allah. Ya udah itu kan harap, itu kan maksudnya menurut lu aja Ya udahlah gitu ya. kan. Ketiga, Karina Basrewan. Karina Basret. Kalau nggak salah kalian punya foto bertiga ya? Iya. Ada foto bertiga mereka.
Enggak, soalnya pas waktu grand final pun kita bareng gitu apa? Ada di sejajar. samping-sampingan ya, Heeh, samping-sampingan. Amazing. Karina Bastaran cakep banget sih, Iya. eksotis banget ya. Oh, jadi itu 3 besar yang menurut dia cocok Enggak, untuk terus kayak seneng aja gitu pas awal karantina tuh kan ketemu sama Karina kan. Terus aku tuh kayak sempet kayak takut aja gitu mau nyapanya kan, karena ngerti gila, nggak ya giga gitu. favorit banget, gila. Iya, dia tuh kayak langsung zzz gitu naik gitu kan, karena banyak banget juga yang sukanya. Terus pas pertama kali ketemu aku kayak segan gitu buat nanyanya, terus kayak cuman hai cuman gitu doang. Tapi dia juga kayaknya udah sempet enggak kali ya, maksudnya ngeliat gitu. Lihat dia di sosmed. Terus kayak hai gitu ya, terus kenalan gitu-gitu kan. Tahunya pas foto buat beauty shoot itu kita barengan, jadi sama satu fotografer gitu. Nah pas udah barengan kayak gitu, jalannya tuh ternyata sama aku, Kak Jesslyn, sama si Karina. Terus pas udah jalan gitu bertiga, tiba-tiba Karina bilang kayak gini, ini udah cocok jadi 3 besar gitu. Terus sempet aku ketawa banget kan, astaga kata aku, maksudnya kalau Ya, mereka sih amin aja gitu ya. Iya sih, maksudnya kalau mereka ya mungkin aja gitu kan, buat karena dua-duanya emang mega favorit kan, Kak Jesslyn sama Karina. Sedangkan aku tuh kayak yang ngerasa walaupun aku di mega favoritin tapi kayak yang Nggak pantas gitu. bener nggak ya gue pantas nggak ya gitu, gitulah pokoknya. Aduh. Oke, jadi 3 besar maksudnya harapan Tria waktu itu, jadi berarti memang Tria berharap untuk juara 2 ya. Iya, soalnya kan takut downgrade gitu, taunya iya emang iya. Udahlah. Nggak downgrade sih, kan memang tiap tahun kualitasnya beda-beda kan. Mungkin pada saat dan memang ya maksudnya yang apa ya, ya udahlah menang jadi Putri Indonesia Jawa Barat aja lo udah luar biasa. Iya. Dapat mahkota, dapat apa nih, piala gitu, trofi. Oke, nih pertanyaan selanjutnya. Banyak ya bun. Part 3-nya segera menyusul. Terima kasih.